Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 4A Biokimia. Saat ini kami sedang berada di pabrik pembuatan tempe Pak Slamet. Terima kasih. Untuk keseruan selanjutnya, mari ikuti kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lintang, mahasiswi Tadris IPA semester 4, ingin mewawancara Bapak terkait produksi tempe. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu sejak kapan Bapak memulai produksi tempe ini? Mulai sejak tahun 2008, itu meneruskan usaha orang tua. Pas pertama kali produksi, bisa menghasilkan seberapa banyak, Pak? Produksi pertama awal itu yang namanya baru coba-coba ya, belum berani banyak. Sekali banyak ya sekitar 5 kiloan ya. Bagaimana perkembangan usaha Bapak dari awal produksi sampai sekarang, Pak? Ya ada pasang surutnya, soalnya waktu corona itu ya memang sepi sekali. Terus sudah itu ya tergantung tenaganya juga. Waktu tenaga ada bikin banyak, waktu tenaganya nggak ada, pada tua, ada yang sakit, ada ganti orang, itu produksinya sedikit, sekitar 10 kilo. Terus sekarang ada yang ini yang bungkus tapi belum datang, kira-kira jam 9 lewat. Itu 2 orang, produksinya kira-kira sekitar 15 sampai 20 kilo. Itu paling banyak, soalnya sekarang itu banyak sekali saingan, pedagang tempe banyak, yang nasional banyak. Kalau misalkan bahan baku utamanya kan kedelai nih, Pak. Nah, misalkan sedang mengalami kenaikan itu, apa yang biasanya Bapak lakukan? Apakah Bapak tetap produksi tapi mungkin bahannya dikurangi atau gimana? Ya waktu pertama dulu ya, waktu pernah apa ini, pernah apa tuh 98 waktu suatu itu pernah. Sekira misalnya kedelai naik itu ditawarin, ditanya dulu pelanggannya naik mau nggak, kalau nggak mau dinaikkan harga ya takarannya dikurangi kecil, cuma itu aja. Tapi kalau sudah melanggan itu biasanya sudah banyak yang tetap jadi pelanggan di sini. Ya cuma itu ya, dulu kedelai itu cuma harga berapa, sekarang dulu sekitar nggak sampai 6.000, sekarang sudah 11.000. Ya, jadi ya harga dulu sama sekarang ya jauh beda. Pemasaran dari produksi tempe biasanya langsung dijual ke pasar raya. Selain itu, juga terdapat pemesanan dari warung soto, warteg, juga pesanan dari warga sekitar. Dalam proses produksi pembuatan tempe, Pak Slamet tidak menggunakan bahan campuran lain, hanya menggunakan bahan pokok utama yaitu kedelai dan ragi. Perbedaan pengemasan tempe dengan menggunakan daun dan plastik, apabila pengemasan menggunakan daun, cita rasa tempe lebih gurih daripada menggunakan plastik. Akan tetapi, pengemasan menggunakan plastik dalam proses produksi lebih cepat karena kedelai direbus, sedangkan apabila menggunakan kemasan daun, kedelai dikukus. Limbah produksi tempe dari pabrik ini berupa air bekas rendaman kedelai. Biasanya digunakan untuk bahan campuran dedak untuk pakan hewan ternak. Proses pembuatan tempe. Pertama-tama, kedelai dicuci bersih, kemudian memilah kedelai yang kualitas buruk untuk dibuang. Untuk kedelai yang sudah dicuci bersih, kemudian ditiriskan. Kemudian, kedelai yang sudah dicuci bersih tadi diseduh dengan menggunakan air panas dan dibiarkan direndam selama semalaman agar kedelai menjadi lunak.
Keesokan harinya, kedelai digiling menggunakan alat untuk memecah butir kedelai menjadi 2. Setelah digiling, kemudian kedelai dikukus sampai matang dengan ditandai keluarnya asap dari dandang besar. Setelah kedelai matang, kemudian diangkat dan didinginkan dengan diangin-anginkan menggunakan kipas angin. Setelah dirasa kedelai dingin, kemudian dicampuri ragi dengan takaran 1 sendok teh per 2,5 kg kedelai. Ragi tempe terdiri dari jamur Rhizopus sp yang berperan sebagai agen mikroorganisme untuk melakukan fermentasi pada kedelai. Jamur ini memecah protein dan karbohidrat kompleks di dalam kedelai menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga mudah dicerna oleh tubuh manusia. Selain itu, ragi juga berfungsi untuk membentuk tekstur tempe serta menambah aroma dan cita rasa tempe. Karena Mycelium Rhizopus sp yang tumbuh pada kedelai selama proses fermentasi akan menjalin dan mengikat biji kedelai sehingga terbentuk tekstur padat dan kompak. Dan jamur Rhizopus sp menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada tempe seperti rasa gurih yang disukai banyak orang.